PKI ini progresif revolusioner, ya. Nah, kita harus ingat PKI itu punya strategi yang hebat, namanya MKTB. MKTB itu singkatan metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Yang pertama adalah bekerja intensif di kalangan musuh. Wah, ini yang hebat sekali nih ya. Jadi kader-kader inti PKI itu akan diperintahkan bekerja intensif di kalangan musuh. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di desa. Dan yang ketiga adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan. Nah, langkah bekerja intensif di kalangan musuh itu yang pertama adalah melakukan infiltrasi, menyusup ke organisasi musuhnya. Jadi kader intinya itu disuruh menyusup organisasi lawan. Maka kader-kader inti PKI tidak pernah ditampilkan di muka publik. Jadi kalau dia menyusup nggak ketahuan kalau dia tokoh PKI. Ini yang tahu hanya CC, Komite Sentral. Ya. Kemudian langkah yang kedua melakukan asosiasi, menggalang orang-orang yang bisa diajak sepaham di dalam organisasi musuhnya. Langkah yang ketiga disebut kontradiksi, mengupayakan terjadi perpecahan dalam organisasi musuhnya. Dan yang keempat adalah kooptasi, mengambil alih pimpinan organisasi musuhnya. Nah, ini yang disebut bekerja intensif di kalangan musuh. Angkatan darat bisa disusupi, ya, seorang mayor yang namanya Untung Samsuri yang kebetulan menonjol dalam operasi Mandala ke Irian Barat, mendapat penghargaan bintang Mandala. Ini dia jadi komandan Bekang, pangkatnya mayor, komandan Bekang di Surakarta. Sugito, seorang ideolog komunis yang sentral PKI, diterjunkan untuk nggarap Untung. Tahu Untung itu senang memelihara burung. Sugito ini pura-pura jadi pedagang burung. Jadi dia mikir kurungan, bawa burung, nawarkan ke perumahan tentara ini. Ya, ngobrol. Tapi pura-pura pinjem koran, baca, ngasih komentar politik. Untung ini kaget, ini bakul burung kok wawasan politiknya luas. Tuh sering didatangi, lama-lama tertarik dengan pemikiran komunisme. Pak Harto tahu bahwa Untung ini sudah digarap Sugito ini sejak di Surakarta. Ya. Jadi begitu Untung memimpin Dewan Revolusi, Pak Harto sudah tahu ini PKI mesti di belakangnya, karena dia sudah kenal Sugito itu tokoh PKI lengganan Manue Untung tadi. Ya, itu. Lah bagaimana Untung bisa kemudian di ring 1 inner circle-nya Soekarno? Tahu PKI itu, Bung Karno itu susah kalau melihat perempuan cantik. Maka ketika ada acara PKI di Prambanan, dipilihlah seorang janda cantik 5 anak, namanya Hartini, orang Ponorogo, disuruh jadi LO-nya. Sejak menjemput Bung Karno dari airport, mendampingi di mobil, melihat pameran-pameran perwakilan PKI, ini dampingi terus oleh Hartini. Nggak sempat kenalan, Hartini disuruh pergi. Soekarno itu blingsatan, mau nanya malu. Nah, Soekarno kemudian diundang oleh wali kota Salatiga, tempatnya dia ya, yang waktu itu juga kader PKI. Bung Karno mau pidato di alun-alun Salatiga, diajak mampir dulu sebelum pidato di rumah wali kota, tapi dilewatkan dapur. Hartini ditempatkan disuruh masak di dapur, pura-pura. Ya. Setelah itu Bung Karno pidato di alun-alun Salatiga, pulang dari pidato disuguh makanan, ya, nasi lodeh. Soekarno sudah lihat di Prambanan, lihat tadi di dapur, penasaran, akhirnya pura-pura nanya, ini siapa yang masak lodeh kok enak sekali nih? Saya seumur hidup baru makan lodeh yang enak baru sekarang.
boleh nggak saya ketemu tukang masaknya, gitu ya. Akhirnya Soekarno dikenalkan Hartini di dapur rumah wali kota Salatiga. Nah setelah itu surat-suratan, akhirnya Bung Karno nggak bisa menahan, dilamarlah Hartini jadi istrinya, dibawa ke istana Cipanas, ditempatkan di sana. Maka Soekarno sering istirahat di Cipanas dan dipindah ke istana Bogor, ya. Nah, Hartini ini kader, ya. Nah maka kemudian itu Bapak kalau mau aman, ya Bapak harus orang kita sendiri yang jaga keamanannya. Lah itu kan diskusi di tempat tidur. Itu ada kader kita dari Solo yang ya ini pejuang ini ya akhirnya dia punya jalan untung langsung jadi komandan kawal Cakrawirawa di ring 1 ya.